Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa belajar sepana mestinya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terhindar dari virus yang telah mendunia ini. Baiklah, melanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu bab 10, membahas tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Ya, yang kita bisa lihat, menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh, yang Abi harapkan anak-anakku bisa memahami berbaik sangka, bisa memahami amal soleh, bisa memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan amal soleh, kemudian bisa memahami cara menerapkan berbaik sangka, kemudian bisa memahami cara menerapkan beramal soleh, kemudian adik-adik atau anak-anakku sekalian bisa dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mari memahami amal soleh. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Asyr ayat 2-3 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surah Al-Asyr ayat 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua beramal soleh atau amal kebajikan, yang ketiga saling menasihati untuk kebenaran, yang keempat saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari amal soleh adalah amal syayi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal di dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, yaitu biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah,
dia akan melihat balasannya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Satu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang B, amal soleh itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang C, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang tuamu beramal tetapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkannya atau menghina karena sedikit amalnya. Sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tetapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junaddah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Wahai generasi muda Muslim, ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yang menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping 3 amal soleh tersebut, ada satu amal kebajikan yang disebut amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang tinggalkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, manfaat beramal soleh. Seorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Yang ketiga, berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seseorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang berburuk sangka sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan adik-adik baca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang berburuk sangka sebagaimana hadis berikut ini. Silakan adik-adik baca lagi hadisnya. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Wahai anak-anak yang soleh, marilah kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk berbaik sangka itu? Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaannya. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Pernah kalian mengalami kesulitan hidup? Jika pernah, bagaimana cara kalian menyikapinya? Seorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Yang keempat, manfaat berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seorang kreatif. Yang keenam, menyebabkan seorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang kesembilan, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Oke, sekian materi pada pagi hari ini. Abi kasih 5 soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan amal soleh. Yang kedua, tuliskan 3 syarat diterimanya amal soleh. Yang keempat, tuliskan 2 contoh amal soleh yang pernah kalian lakukan di sekolah. Yang keempat, tuliskan manfaat bersifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagaimana menurut pendapat kalian jika ada teman bersuuzon kepada kalian, sikapnya. Sekian pelajaran pada pagi hari ini.